gue boleh ceritain sendiri, sejarah sate Taichan itu yang gue baca dari Google. Jadi katanya waktu itu tahu kan ini di daerah Senayan kan. Nah waktu itu kan mereka kan dulu pada dagang nasi goreng tuh. Nasi Iya. goreng biasanya sambil jualan jualan sate. Iya, Nah, betul. nah, tiba-tiba waktu itu ada orang Jepang datang ke Indonesia. Heeh. Dia minta bikinin sate, tapi dia nggak mau pakai saus kacang. Bumbu kacang. Yes, dia minta udah bikinin gua sate pakai sambal nasi goreng. Jadi pertama kayak gitu. Apa sih asal usul sate Taichan di Indonesia itu kayak gitu. Oh. Nah, itu katanya waktu itu di kejadiannya emang di daerah Senayan gitu. Nah, ketika itu belum seramai sekarang dan belum nyebar di mana-mana. Terus banyak banget ngeliat teman-teman dari luar kota pas ke Jakarta pengen makan itu gitu. Nah terus waktu itu cuma ngeliat ini kayaknya sebuah peluang bagi gue kalau gue membuka makanan ini di luar kota. Maka waktu itu bikin pertama kali malah di luar kota, itu di Bandung. Malah di Jakarta itu malah jadi outlet yang rada terakhir sih yang gue buka gitu. Jadi target market gue emang orang luar kota dulu, dan waktu itu di luar kota belum ada, di Jakarta pun juga masih dikit banget. Ya udah, jadi sesuatu ketidaksengajaan atau bisa dilihat melihat peluang gitu. Oke. Waktu itu sekitar tahun 2015, tapi 2015 itu tuh kayak masih perancangan brandingnya seperti apa, mau target marketnya seperti apa, nanti mau dibikinnya seperti apa, masih kayak proses apa ya, kayak proses pembrandingan gitu sih. Tapi ketika kita running tuh tahun 2016, awal-awal 2016 baru mulai gitu. Sate Taichan Goreng pun kedepannya harus dituntut memiliki inovasi-inovasi terus. Ya kita bisa ngeliat lah yang namanya McD, KFC aja sekarang masih terus mengeluarkan inovasi kan, kayak kemarin ada KFC keju, terus tiba-tiba McD nasi uduk, bener ya, itu bagian dari inovasi ya. Mereka kalau mau bertahan ya mereka nggak boleh stuck di situ-situ aja ya. Gue masih banyak yang masih gue pikirin dan harus gue kembangin di sini. Jadi gue belum kepikiran kayak yang membuat yang lain gitu. Nah itulah yang ngebedain sebenarnya kita tuh harus jadi kenapa ada namanya entrepreneur atau ada namanya pedagang. Kalau pedagang tuh dia cuma mikirin dapat duit doang. Dia cuma mikirin gimana gue punya barang, gue laku, ya udah. Ketika dia laku gue dapet duit, udah cuma sekedar situ aja. Tapi dia nggak mau mikirkan jangka panjangnya seperti apa. Yang jualan misalnya tadi ada yang jualan dikit-dikit jualan kerudung seperti kerudung kayak gitu-gitu kan. Nah dia jual kerudung tuh gue yakin juga pasti ngambil kan, dia bukan ngebikin segala macam. Soalnya kalau dia dari awal dia ngebikin, dia nggak mungkin tiba-tiba dia jualan kerudung, tiba-tiba dia pindah, nggak mungkin seperti itu. Jadi nah ya itulah maksudnya yang bedain pedagang sama entrepreneur. Entrepreneur tuh memikirkan bagaimana mereka membrandingkan produk mereka, target market mereka seperti apa, pokoknya semua tuh dibikin gitu. Dan sekarang ini kita juga bukan dituntut lagi sebagai seorang entrepreneur, tapi udah sebagai creativepreneur gitu, karena industri sekarang itu membutuhkan sesuatu yang kreatif. Jadi mungkin banyak yang teman-teman dengar kayak lu kalau bisnis nekat aja gitu. Pernah dengar kayak gitu gak? Sering banget. Tapi dalam arti nekat di sini bukan dalam arti ya udah gue mau nekat gue jualan, gak kayak gitu. Lo harus tetap lu punya fondasinya. Ketika fondasinya udah kuat ya lo nekatin. Soalnya gini, udah nge-brandingin bagus-bagus, udah bikin logonya seperti apa, kemasannya seperti apa, tiba-tiba ketika dia mau running pasti ada aja kayak kepikiran, ini jualan gue bakal laku nggak sih, ini jualan gue bakal di tengah kompetitor yang sebegitu banyaknya gue bakal bisa bersaing nggak sih, pasti ada yang kayak gitu ya. Itu yang namanya nekat gitu. Jadi bukan arti dalam nekat lu nggak punya basic apa-apa, lu nggak mau persiapkan apa-apa, tapi lu tiba-tiba langsung jualan gitu. Nekat boleh, tapi harus ada persiapan ya. Iya, fondasinya mesti kuat juga.